berdamai dengan Sayyidina Muawiyah dengan diserahkan kepada orang tertentu untuk memutuskan hukum. Jadi oleh Khawarij tidak senang. Ini adalah orang yang tidak percaya dengan kepemimpinannya. Bahkan orang-orang Khawarij ini menganggap kafir Sayyidina Ali. Juga menganggap kafir golongan Sayyidina Muawiyah karena sudah melawan pemerintah di awalnya. Ketika Sayyidina Ali menerima tawaran untuk berdamai, berarti mereka berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali ini sudah tidak komitmen dan tidak percaya dengan kepemerintahannya. Kebatilan harus dilawan, harus diperangi. Jadi kalau mundur berarti mengakui kebatilan tersebut. Itu keyakinan Khawarij. Kemudian keyakinan mereka yang sesat tadi mudah mengkafirkan umat Islam. Jangankan umat Islam, sahabat saja dikafirkan oleh Khawarij. Kemudian yang ketiga, keyakinan mereka tidak ada dosa kecil. Dalam keyakinan orang Khawarij tidak ada dosa kecil. Maka orang yang berbuat dosa itu dihukumi kafir karena sudah melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar kafir. Ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka kamu akan diampuni dosa-dosa kecil. Nah, di sini Allah menetapkan sayyi'at tersebut adalah dosa-dosa kecil. Nah, jadi di sini mereka pun sesat. Kemudian yang ketiga, Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah ini sangat berbahaya di zaman salafus saleh. Karena di dalam tubuh Mu'tazilah ini, dalam keyakinan Mu'tazilah, akal menjadi raja. Jadi apa-apa diukur dengan akal. Akal yang tidak sehat sebenarnya. Tapi kalau mereka menggunakan akal yang sehat, sungguh mereka pasti percaya. Contohnya, mereka tidak percaya Nabi itulah Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara akal tidak ada benda itu naik ke atas. Kalau dia berpikir, masa benda tidak bisa naik ke atas? Coba saja dilemparkan batu ke atas. Pasti naik dia. Ini yang menjalankan adalah Allah. Selama itu masih masuk dalam lingkaran perkara yang mungkin, itu bisa diterima oleh akal. Kalau Mu'tazilah hidup di zaman sekarang, dia pasti merujuk dari keyakinannya. Kenapa? Banyak sudah pesawat yang besi, terbuat dari besi, tapi bisa terangkat ke langit. Makanya logika mereka sebenarnya tidak sesuai dengan logika yang sebenarnya. Maka mereka ini adalah sesat. Apa keyakinan mereka? Allah tidak punya sifat. Keyakinan Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sifat. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita baca, Allahul Khaliqul Bari'ul Al-Khaliq, wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadirun itu dalam bahasa Arab kata sifat. Allah memberitakan dirinya dengan kata sifat qadirun. Jadi dalam bahasa Arab, kalau sesuatu disifati, diberitakan dengan kata sifat, berarti sesuatu itu bersifat dengan yang diberitakan. Maka dengan ada ayat-ayatnya seperti ini, wallahu ala kulli syai'in qadir, ini menunjukkan sesuai dengan tata bahasa Arab, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat. Sifat yang qadim, qudrah, iradah, ini berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya azali. Tidak ada permulaan sebagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Mu'tazilah berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sifat, ini berlawanan dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah makhluk. Jadi menurut Mu'tazilah, ini peristiwa yang terjadi dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai dibunuh dan dipenjara dan oleh orang-orang Mu'tazilah karena beliau tidak mau mengakui Al-Quran adalah makhluk. Sebenarnya kalau tulisan yang kita baca, itu boleh saja kita katakan makhluk. Oleh para ulama menguraikan, memberikan contoh. Bahasa itu ada dua, ada sanubari yang ada dalam hati kita, isi pikiran kita, kemudian yang kita ucapkan, lafaz. Ini lafaz ini menunjukkan ungkapan dari apa yang ada dalam isi hati kita. Ini kalau yang ada dalam hati kita, ini tanpa huruf, tanpa suara. Kemudian diungkapkan oleh lisan. Innal kalama la fil fuadi, innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Sesungguhnya bahasa itu dalam hati. Tapi ini sebagai bukti apa yang ada dalam hati.
kita. Maka Al-Quran seperti itu juga. Kalam nafsi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa permulaan. Sedangkan Al-Quran ini madlulnya, isi yaitu pemahaman makna-makna yang ditunjukkan oleh kalam nafsi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun Al-Quran ini bentuknya tulisan, Al-Quran ini dibaca keluar dengan huruf ada i'rabnya segala macam, itu tetap tidak boleh kita katakan Al-Quran. Karena kalau kita katakan Al-Quran, tidak boleh kita katakan Al-Quran itu makhluk. Karena kalau kita katakan Al-Quran itu makhluk, maka akan menyeret kepada kalam nafsi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan Mu'tazilah. Maka sama saja mereka mengatakan kalam nafsi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru. Ada huruf, ada suara, dan ada permulaan. Nah, ini keyakinan yang sesat. Nyawa menangguh. Kemudian keyakinan Mu'tazilah yang ketiga, Allah tidak bisa dilihat di hari akhirat. Ini juga bertentangan dengan Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang beriman itu berseri-seri dan mereka memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya bila kaifin wala mithal, tanpa proses dan cara. Bukan seperti kita melihat benda yang ada di depan kita. Tapi pasti kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti dengan jelas, dengan mata kepala kita. Tapi bukan bertempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak kita tidak sampai menjangkaunya. Jadi cukup kita meyakini saja, karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Ini keyakinan Mu'tazilah. Jadi apa yang kita kerjakan itu hakikatnya kita yang mewujudkan, kita yang mengadakan perbuatan tersebut. Ini juga bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, api tidak bisa membakar. Yang membakar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika api itu menyentuh sesuatu tersebut. Jadi yang menciptakan api Allah, yang menciptakan terbakar itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api tidak ada kemampuan sedikit pun. Pedas juga itu. Cabai tidak memberikan kesan pedas. Yang memberikan pedas, yang menciptakan pedas adalah Allah. Cuma kenapa tidak berpindah-pindah? Ini supaya kita hidup dengan teratur. Misalkan kita sekarang mau masak makanan pedas. Hari ini cabai sudah pindah pedasnya ke buah tomat. Kan repot gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatur alam ini dengan sebaik-baiknya supaya kita berpikir. Masa alam yang begitu besarnya ini, yang begitu luar biasa, tumbuh-tumbuhan tanpa dikasih warna, tanpa dikasih manis-manis, tanpa dikasih gula, tapi buahnya rasa manis. Ini pasti ada yang mengatur. Hadirin sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga keyakinan yang salah. Meyakini bahwa perbuatan kita punya pengaruh. Perbuatan kita punya pengaruh dalam setiap perbuatan. Kemudian Mu'tazilah juga tidak percaya adanya timbangan. Adanya timbangan di akhirat. Ini juga pemahaman yang sesat. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa nanti hisabnya kembali kepada Allah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, mereka akan hidup dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan akidah yang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, sudah dijawab oleh para ulama. Kemudian Murji'ah. Murji'ah ini salah satu keyakinannya yang sangat fatal, kalau sudah beriman itu silahkan berbuat dosa. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, kepada Nabi dengan hati, mau zina, mau mencuri, mau merampok, mau main judi online, apa segala macam, itu sudah tidak berbahaya lagi. Sedangkan sudah jelas dalam Al-Quran, orang yang fasik akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan mereka. Ini Murji'ah.
Ini kelompok ini terpecah menjadi 5. Kemudian yang kelima, Najariyah. Najariyah ini kelompok lompat sini, lompat sana, kemudian ingin menggabungkan di antara kelompok-kelompok yang terpecah tadi. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dikumpulkan dalam satu akidah. Ini tidak bisa dikumpulkan. Sama saja ingin mengumpulkan siang dengan malam, pasti tidak bisa. Kalau sudah malam pasti siang, kalau sudah siang pasti malam. Karena bagaimana kita kumpulkan akidah Ahlussunnah dengan akidah Khawarij? Bagaimana kita kumpulkan akidah Ahlussunnah dengan Mu'tazilah? Mereka berkeyakinan tidak perbuatan tidak bisa diciptakan oleh manusia itu sendiri, sementara kita berkeyakinan Allah yang menciptakannya. Ini tidak bisa. Kemudian ini kelompok ini terpecah menjadi 3. Ini sekilas saja kita bahas. Kemudian yang keenam adalah Jabariyah. Jabariyah ini menafikan keyakinan mereka, menafikan ikhtiar atau usaha yang ada pada makhluk. Jadi walaupun perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah, tetapi tetap saja kita ada ikhtiar. Perbuatan kita ini, gerakan kita ada 2. Ada ittirariyah, ada ikhtiariyah. Ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu dengan usaha kita sendiri. Kita dalam keadaan sadar melakukannya. Ada respon dari merespon dari keinginan hati kita. Itu ikhtiar. Ada ittirari. Ittirari itu gerakan seperti orang ngigau. Orang gerak-gerak tidur. Ini kedua perbuatan ini diciptakan oleh Allah. Tapi ikhtiari ini, perbuatan kita yang ikhtiari, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebabnya ada usaha kita. Maka kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ikhtiar kita. Maka kita tidak boleh tanya di akhirat, ya Allah, itu kan takdir engkau. Kamu kan punya usaha, kamu kan punya ikhtiar diciptakan oleh Allah di dalam diri kita. Maka dengan sebab ikhtiar itu, kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kemudian Qadariyah, ada Qadariyah. Qadariyah ini di mana masuknya? Itu sudah masuk ke dalam golongan tadi, golongan Mu'tazilah. Karena Qadariyah itu meyakini segala perbuatan itu diciptakan oleh makhluk, bukan diciptakan oleh Allah. Jadi Qadariyah sudah masuk dalam Mu'tazilah. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, sinfani laisa huma fil islami nasibun, al-murji'ah wal qadariyah, kata Rasulullah. Ada 2 golongan dari umatku yang mereka tidak punya bagian dalam Islam. Siapa mereka? Murji'ah dan qadariyah. Inilah orangnya, kelompok ini. Yang satu lagi qadariyah, menafikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafikan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memberi kesan. Allah yang memberi kesan segala perbuatan makhluk. Kemudian yang terakhir adalah Mujassimah. Ini yang lagi merebak sekarang di negeri Indonesia. Mujassimah atau musyabbihah. Ini kenapa dianggap sesat oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat mutasyabihat, ayat muhkamat, dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang jelas maknanya. Jelas maknanya, seperti laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan sesuatu. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Ada namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini kalau kita artikan secara zahir lafadznya, maka akan memberi kesan, menimbulkan kesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan makhluk. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran. Memang ada ayat muhkamat, memang ada ayat mutasyabihat. Kalau orang-orang Wahabi, mereka meyakini ayat-ayat mutasyabihat tersebut, mengartikan ayat mutasyabihat itu sesuai dengan zahirnya. Akhirnya mereka berkesimpulan Allah itu punya tangan, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kullu syai'in halikun illa wajah, seluruhnya akan hancur kecuali wajah Allah, muka Allah Ta'ala.
Itu dikarenakan mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat itu sesuai dengan literal, sesuai dengan zahirnya, sehingga mereka menyimpulkan Allah itu punya tangan. Ini akhirnya bertentangan dengan ayat laisa kamitsli syai', yang itu adalah ayat muhkamat. Allah tidak sama dengan sesuatu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengartikan ayat mutasyabihat ini itu dikembalikan kepada ayat muhkamat. Itu Allah Subhanahu wa taala yang jelaskan langsung. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah yang telah menurunkan kitab kepada engkau, di antaranya ada ayat muhkamat dan di antaranya ayat mutasyabihat, dan di sanalah umul kitab, induknya kitab. Jadi Al-Qur'an itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, hunna umul kitab kata Allah. Jadi di sana kalau kita mau kita artikan, kalau ingin menerjemahkan, mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, itu harus merujuk pengertiannya kepada ayat muhkamat. Karena itu yang diterangkan oleh para ulama, hunna umul kitab artinya kembali kepada induk kitab. Maka di dalam memaknai ayat mutasyabihat, sikap para ulama ada dua, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ini cara berbeda. Kalau ulama salaf mayoritasnya lebih cenderung kepada tafwid. Tafwid itu menyerahkan makna yang ayat-ayat mutasyabihat maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul was su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu maklum di dalam Al-Qur'an. Wal kaifiyatu majhul, dan kaifiyah, cara dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi, tidak mungkin. Itu mustahil. Dan bertanya tentang itu adalah bid'ah. Maka ulama salaf dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, mereka lebih menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya, tanpa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan satupun daripada makhluknya. Maka kalau istiwa bukan apa yang ada terpikir di dalam benak kita. Kalau istiwa, kalau diterjemahkan, itu bersemayam. Sebenarnya bukan seperti itu. Karena kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah sama dengan makhluk dari segi sama-sama membutuhkan kepada tempat. Nah, ini yang sering disampaikan oleh orang Wahabi, masalah ini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu ada di atas aras. Lalu kita tanya sama mereka, aras itu siapa yang menciptakan? Allah. Kalau kita katakan aras itu bukan ciptaan Allah, berarti ada sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kekuatan lain yang ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang Allah yang menciptakan aras, lalu di mana Allah sebelum ada aras? Mereka akan menjawab, ya terserah Allah. Ini tidak bisa, tidak logika. Allah Subhanahu wa taala itu banyak dalam Al-Qur'an suruh memerintahkan kita supaya berpikir. Ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, Allah turunkan ayat-ayat yang mana dalam ayat itu memerintahkan orang-orang kafir supaya berpikir. Kalau Allah ada dua, misalkan kalau Allah ada dua, sepakat berarti lemah salah satu. Maka keyakinan kita Allah itu bukan di atas aras, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aras. Lalu mereka bertanya, logika mereka memang rasional. Apakah masuk akal kalau ada sesuatu itu ada tanpa tempat? Nah, kita tanya sama mereka, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan cahaya dan kegelapan. Coba tanya sama mereka, bagaimana alam ini sebelum diciptakan cahaya dan kegelapan oleh Allah? Sungguh kita bingung juga. Gelap bukan, terang bukan. Tapi mereka pasti yakin yang menciptakan cahaya, terang, yang menciptakan kegelapan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal-hal itu yang tidak bisa dijangkau oleh otak kita, oleh akal kita.
Malah kalau kita katakan Allah itu berada di atas aras, berarti Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada aras. Sementara Allah Subhanahu wa taala, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun di antara alam-alamnya yang diciptakan oleh Allah. Aras termasuk daripada alam. Karena alam itu definisinya ma siwallah. Selain daripada Allah itu semua alam. Jadi kalau kita katakan Allah berada di atas aras, berarti Allah membutuhkan kepada aras. Sementara aras diciptakan oleh Allah, termasuk alam. Ini sudah berlawanan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada alamin. Nah, ini keyakinan Wahabi. Kemudian keyakinan mereka yang sesat, mereka punya 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa dianggap sesat? Dipersoalkan oleh para ulama akidah mereka ini. Ulama dulu tidak pernah membagi tauhid semacam ini. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena ketika dirinci, mereka mengartikan rububiyah itu Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Apakah makna ini salah? Tidak. Tetapi yang menjadi persoalannya, mereka membatasi makna rububiyah. Hanya terbatas pada Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memiliki. Padahal penerapannya di dalam Al-Quran, aplikasi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara uluhiyah dengan rububiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan nabi dan para malaikat sebagai Tuhan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir katanya, "Wala ya'murukum bi ibadati ahadin minhum." Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kalian untuk menyembah salah satu di antara para nabi dan para malaikat. Sementara orang Wahabi ini membedakan makna rububiyah dengan uluhiyah. Uluhiyah, keyakinan mereka, makna uluhiyah menurut orang Wahabi bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna itu salah? Tidak, tapi mereka bedakan makna rububiyah dengan uluhiyah. Sebagaimana sebenarnya uluhiyah juga punya jangkauan makna sebagaimana rububiyah. Hadirin sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi keberatan para ulama. Kemudian yang menjadi keberatan lagi, yang dipersoalkan lagi oleh para ulama, mereka berkeyakinan bahwa semua manusia, baik muslim ataupun kafir, musyrik, itu punya keyakinan rububiyah. Jadi makna rububiyah tadi yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Coba tanya sama ini, ada orang Cina mu'alaf. Dia tanya sama ibunya sebelum masuk Islam, itu siapa yang menciptakan matahari? Enggak ada yang menciptakan, memang sudah ada sendirinya seperti itu. Jadi kalau dengan klaim Wahabi ini, mereka mengatakan bahwa semua orang itu punya tauhid rububiyah. Sungguh orang Cina sudah menjawab. Orang kafir tadi, orang Kristen tadi sudah menjawab, itu yang menciptakan adalah Allah. Tapi tidak, mereka diciptakan sendiri. Berarti ini klaim mereka salah. Bahkan keyakinan mereka, orang yang bertauhid rububiyah di zaman sekarang ini, orang Islam yang bertawasul, yang bertabaruk, itu lebih jelek imannya, lebih bersih iman Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya, orang-orang kafir. Ini yang menjadi keberatan. Mereka menganggap orang-orang kafir juga beriman, juga bertauhid dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Jadi dengan tauhid uluhiyah ini, orang-orang Wahabi, karena maknanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mensyirik-syirikkan orang yang bertawasul, yang beristighatsah, yang bertabaruk dengan para nabi dan para wali. Karena membatasi terlalu luas makna uluhiyah. Padahal para ulama
jumhur ulama mengartikan makna uluhiyah tersebut, ibadah, makna ibadah, ghayatul tadallul, ghayatul khudu' wa tadallul. Puncak daripada ketundukan dan menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertawasul, orang yang bertabaruk dan beristighatsah kepada Nabi itu tidak dianggap ibadah kepada Nabi, tidak dianggap beribadah kepada malaikat, kepada para wali. Karena kita tidak merendahkan diri kepada mereka dengan menganggap mereka sebagai Tuhan. Maka tidak aneh kalau sekarang kita lihat mereka mensyirikkan orang-orang yang bertawasul, orang yang bertabaruk dan beristighatsah kepada para nabi dan para wali. Di situ kesesatan mereka. Dianggap kita ini syirik. Orang yang masih bertauhid, yang bertawasul, bertabaruk, itu syirik secara uluhiyah. Karena dianggapnya kita semua ini masih bertauhid rububiyah. Kalau orang yang bertawasul, yang bertabaruk dan beristighatsah, itu masih dianggap beribadah kepada penghuni kubur. Padahal banyak riwayat yang menerangkan boleh beristighatsah dengan Rasulullah SAW. Di antaranya riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Tabarani, Imam Ibnu Hajar, dan Imam Ad-Dahabi. Itu ada seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW, namanya Bilal bin Harith. Ketika itu di zaman Sayyidina Umar terjadi kemarau panjang. Maka datanglah sahabat ini ke makam Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya Rasulullah, istasqillah li ummati. Ya Rasulullah, bangunlah engkau, mintalah hujan kepada Allah untuk umat. Maka malam itu bermimpi pemuda tersebut berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, apakah Rasulullah SAW, kamu telah melakukan syirik, telah ibadah kepadaku? Tidak. Tapi Rasulullah SAW katakan pada pemuda itu, mengatakan kepada pemuda itu, kamu besok pagi bertemui Sayyidina Umar dan ucapkan salamku kepadanya. Dan katakan kepadanya, sesungguhnya kalian akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang meriwayatkan hafid hadis. Jadi sebenarnya sebelum datang kelompok ini sudah menjadi ijma' ulama. Sepakat ulama kalau beristighatsah itu bukan satu kesyirikan. Karena tidak ada keyakinan kita kalau datang ke kuburan itu, orang penghuni kubur itu yang kita sembah. Dan yang memberi pengaruh. Yang menciptakan keberkahan. Kita datang kepada mereka untuk bertabaruk. Yang menciptakan keberkahan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sebagai sebab. Sebagaimana kalau kita sakit datang ke dokter, yang menyembuhkan Allah, dokter adalah sebab dan obat itu sebab. Begitu keyakinan kita. Jadi kalau dianggap beristighatsah itu adalah syirik, jadi kalau kita minta bantu sama teman, datang ke bibi, tolong saya, tolong bikinkan kopi. Kalau istri kan, suami minta bikin kopi. Kalau dianggap itu syirik, minta tolong, berarti ini syirik juga. Karena tidak ada bedanya orang hidup dengan orang mati. Kedua-duanya yang menciptakan, yang memberi bekas, yang memberi pengaruh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya syirik mereka lagi. Mereka menganggap orang yang hidup menciptakan perbuatan, memberi kesan. Padahal orang hidup juga sama dengan orang mati, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat lagi yang meriwayatkan ini, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan Imam Al-Baihaqi, dan para ulama-ulama yang lain. Asar dari Imam Dahabi. Ketika itu Imam Utbi sedang duduk di makam Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang pemuda Arabi dengan kendaraannya unta. Ketika sampai di makam Rasulullah SAW, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Uthman, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Setelah itu kembali kepada tempatnya semula, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima. Andaikan mereka menzalimi diri mereka lalu mendatangi engkau, Rasul meminta ampun kepada Allah kepadanya untuknya, sungguh mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemberi taubat dan yang Maha Pengasih.
Kemudian Arabi ini melantunkan syair. Syair boleh, syair boleh. Kalau di Jawa syair, kalau kita syair. Ya Rasulullah, ji'tuka mustashfi'an bika wa mustaghfiran min dzambi. Lalu melantunkan syair, ya Rasulullah, saya datang kepada engkau untuk meminta syafaat dan meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosaku. Ya khairaman dufinat bit turbati a'dhumuhu fataba min tibihin alqa' wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu. Nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal kalamu anta syafi'u anta al-habibu alladhi turja syafa'atuhu inda sirati idha ma zalatil qadamu wa sahibaka fala ansahuma abada minni assalamu alaikum ma jaral qalamu. Yaitu melantunkan syair memuji-muji Rasulullah SAW. Setelah itu apa kata Imam Utbi? Beliau tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wahai Utbi, adrikil Arabi, temui Arabi itu dan katakan kepadanya, wa basyirhu bi anna Allah qad ghafaralah. Katakan kepadanya, sesungguhnya berikan kabar gembira kepadanya bahwa sesungguhnya Allah benar-benar telah mengampuni dosanya. Ini yang meriwayatkan Imam Nawawi. Itu sepakat para ulama, itu ulama besar, ulama tarjih dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada yang mengingkari beliau. Dan hafid-hafid lagi. Kalau memang Wahabi itu meyakini, mereka mengklaim mengikuti ahli hadis, sungguh mereka telah mengikuti. Tapi karena mereka hadis ini tidak sesuai dengan keyakinan mereka, maka mereka menolaknya. Kemudian Wahabi ini sering juga mensyirik-syirikkan, menyalah-nyalahkan amalan-amalan seperti berkumpul-kumpul membaca membaca Al-Quran, datang ke kuburan. Padahal itu sudah ada dalam kitab-kitab ulama. Mereka mengaku ikut Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad, Imam Hambali. Mereka menggugat kebolehan membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya. Padahal kalau kita lihat dalam kitab Kasyaful Qina, itu Imam Ahmad malah menganjurkan membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dan Mu'awwidzatain, membaca dua Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ketika datang di makam, di perkuburan. Dan kata beliau, itu kebiasaan para Ansar. Mereka bolak-balik kalau ada orang yang meninggal, mereka bolak-balik datang ke kuburan untuk baca Al-Quran. Maka kenapa kita di sini kalau ada kiai yang meninggal, itu 7 hari 7 malam baca Al-Quran. Itu ada manfaatnya, karena di tempat yang dibaca Al-Quran itu diturunkan syafaat, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang di dalam makam, di dalam kuburan tersebut mendapatkan manfaatnya. Jadi oleh orang Wahabi dianggap ini syirik, dianggap ini kafir. Inilah keyakinan mereka yang salah, mudah mengkafirkan umat Islam. Sementara Rasulullah SAW tidak mudah, dan para sahabat tidak mudah mengkafirkan orang. Kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu darahnya dijaga, hartanya tidak boleh dirampas. Nah, kalau Wahabi ini di luar golongan mereka, itu halal darahnya, hartanya dirampas. Itu ada ceritanya, bagaimana kemunculan Wahabi. Itu mungkin Ustadz ini yang lebih tahu ceritanya. Tapi kalau kita lihat di kitab-kitab ulama, itu sudah bukan menjadi hal yang tersembunyi lagi. Tapi sudah jelas mereka ini ketika kemunculan mereka mudah mengkafirkan umat Islam. Kemudian tinggal satu akidah lagi, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini pembahasannya mencakup masalah ketuhanan, kenabian, perkara yang gaib yang diberitakan oleh nabi, malaikat, dan hal-hal yang ada di akhirat yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Mengenai ketuhanan, ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membangun metodologi sifat 20 untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa hanya 20 sifat? Kenapa hanya 20 sifat sementara Asmaul Husna itu mencapai 99? Jadi oleh orang Wahabi dituduh kita membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya kenapa hanya 20 sifat? Yang pertama, karena dengan 20 sifat itu kita mengantarkan kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini ma'bud bihaq, perkara yang berhak disembah. Maka kalau Allah yang berhak disembah, kita mesti kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa cuma 20 sifat? Itu kata para ulama, itu batas kemampuan kita dalam memahami, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada 20 sifat kita tidak mampu lagi. Adapun klaim Wahabi yang mengatakan bahwa kita hanya meyakini Allah 20 sifat itu salah. Karena para ulama punya karangan-karangan juga tentang Asmaul Husna. Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata 20 sifat ini itu sudah mewakili yang lainnya. Semua yang lain tadi, selain yang 20 tersebut, kalau diteliti dan sudah diteliti oleh para ulama, itu merujuknya kepada 20 sifat tersebut. Contohnya, kudrah. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudrah ini ta'alluqnya, hubungannya kepada segala yang mungkin. Yang mungkin terjadi, bukan mustahil. Seperti mati, hidup. Itu adalah perkara yang hal mungkin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan, maka Allah mampu untuk mematikan seseorang, maka Allah dikatakan mumit. Allah mampu ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala kepada perkara mungkin, termasuk perkara mungkin adalah menghidupkan sesuatu. Maka ketika Allah menghidupkan sesuatu tersebut, maka Allah dikatakan dengan muhyi. Nah, jadi jangan kita terpengaruh dengan klaim-klaim mereka, dakwaan-dakwaan mereka yang mengatakan bahwa kita hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala itu hanya punya 20 sifat. Kemudian 20 sifat ini yang dibangun metodologinya oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, ini tujuannya salah satunya untuk merespon akidah-akidah yang sesat pada masa itu. Karena ketika zaman beliau ini ada problem, yaitu Mu'tazilah tadi. Akidah-akidah yang sudah menyimpang. Jadi dengan beliau membuat metodologi sifat 20 ini, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dakwaan-dakwaan dari orang-orang Mu'tazilah atau pemahaman-pemahaman sesat pada masa itu. Kemudian yang selanjutnya, kenapa mesti 20 sifat? Pertanyaan lagi. Jawabannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar mengenai ketuhanan. Kita ini di mana-mana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita lihat alam ini ada. Siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa. Kita diperintahkan oleh Allah berzikir dalam hati atau dengan ucapan. Ini orang lain tidak bisa mendengar. Apakah Allah bisa mendengar? Allah bisa mendengar. Jawabannya, wallahu basirun. Allah maha mendengar. Mendengarnya Allah Subhanahu wa taala bukan dengan telinga, bukan dengan selaput gendang, tidak. Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan sifatnya basar. Jadi sebenarnya 20 sifat ini satunya manfaatnya, tujuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar mengenai ketuhanan. Karena kita dalam beragama ini mesti kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuatkan, harus kokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita. Karena kalau anak kita terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman Wahabi, nanti dia tidak sungkem lagi sama orang tuanya. Dia tidak memuliakan orang tuanya. Karena mengapa? Mencium tangan, menghormati orang tua dianggap syirik. Karena kalau belum ikut golongan mereka dianggap kafir. Bisa-bisa dibunuh kita. Karena masih dianggap
dianggap kafir. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan bisa dibenarkan. Kemudian sesi pertanyaan. Ya. Selanjutnya mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sebelum pertanyaan, teman-teman jamaah semua tahu nggak Wahabi itu apa? Ahli sunnah tahu? Ahli sunnah wal jamaah tahu? Nah, jadi jangan ngomong-ngomong ahli sunnah nggak tahu tentang ahli sunnah gitu kan. Jangan ngomong-ngomong Wahabi tapi kita juga nggak tahu tentang mereka siapa gitu. Atau saya meringkas saja apa yang diitukan oleh beliau tadi. Kalau saya lebih tekankan gini, kalau ahli sunnah wal jamaah itu mereka berpaham kalau dalam akidah itu mengikuti Imam Asy'ari atau Maturidi, dan dalam fikih mereka mengikuti 4 mazhab yang muktabar. Karena dulu sebelum ada 4 mazhab ini ada banyak mazhab. Kata ulama itu ada 11. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Auza'i dulu. Kenapa tidak sampai ke kita? Karena tidak banyak murid yang suka menulis ketika itu. Jadi kenapa yang 4 ini bertahan? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, lalu Imam Syafi'i. Kenapa ini yang sampai ke kita? Karena mereka punya murid-murid produktif. Dalam arti suka mengambil kalam-kalam daripada guru mereka sehingga menulis. Apalagi Syafi'i banyak sekali ya, bahkan dari Imam Muzani, terus Imam Haramain, Nawawi, Rafi'i, sampai kepada kita sekarang ini ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus di dalam tasawuf kan tadi, dalam tauhid, dalam akidah, dalam fikih, dalam tasawuf mereka mengikuti tasawufnya Imam Al-Ghazali, lalu Imam Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini dalam tasawuf. Ini secara luas mengartikan siapa mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang harus kita ikuti, mereka ini. Terus yang Wahabi, kalau saya simpulkan dari pemateri tadi Ustadz kita, itu mengatakan bahwa ada tiga keyakinan mereka, uluhiyah, rububiyah, sama asma wa sifat. Mereka yang berpaham ini itu ada kesalahan. Bukan tidak boleh meyakini seperti itu, tapi ada kesalahan. Ada kesalahan dalam memaknai rububiyah, ada kesalahan dalam memaknai uluhiyah. Rububiyah apa? Apa rububiyah? Yang mengatur, Rabbi. Apa? Mendidik, ya, mendidik. Ya, Rabbil alamin. Ya, Tuhan yang pemilik alam ataupun yang mengatur alam, itu Tuhan. Ya. Terus apalagi uluhiyah, ilahun la ilah, tidak ada Tuhan illallah, ya. Nah, ilah berarti uluhiyah, sifat ketuhanan Allah. Ketuhanan ini kan kita menyembah, ya, kita menyembah. Maka ada kesalahan di kalangan mereka Wahabi. Wahabi ini mereka mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kalau kita lihat sejarahnya, panjang sih sejarahnya ini, sejarah Wahabi ini. Tapi yang lebih dikenal kita di Indonesia, mereka ini sering memaknai sifatnya Allah dengan sifat makhluk, ya, sering. Ini yang sering terjadi di sekitaran kita, ya. Lalu meyakini bahwa ibunda Rasulullah itu di dalam neraka.
ayahanda Rasulullah dalam neraka. Ini yang sering-sering terjadi Wahabi kita di Indonesia. Lalu apalagi bersemayam yang tadi dijelaskan, bersemayamnya di atas aras. Allah bersemayam, duduk berarti dong. Ya. Berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Duduk berarti butuh tempat. Kalau butuh tempat itu bukan, kalau Tuhan tidak butuh tempat, manusia iya butuh tempat. Sekarang kita duduk. Ya, berarti punya pantat, punya kaki, punya tangan. Kalau sudah berpemahaman itu, naudzubillahi min dzalik, kita kafir secara tauhid. Ya, walaupun masih hidup. Ya. Itu kafir secara tauhid. Maka berhati-hati teman-teman, apalagi yang mahasiswa, ya, yang mahasiswa. Apabila ada orang yang mengatakan itu, kita boleh menyanggah, ya, kita boleh mendengarkan mereka, tapi jangan sampai kita meyakini apa yang mereka katakan, karena berbicara mereka luar biasa. Kalau misalkan ada duduk di sini sekarang, mereka lebih pintar dari kami berbicara. Ya, mereka lebih pintar dari kami berbicara. Itulah doktrin mereka itu sangat dalam sekali, sehingga banyak sekali pengikut-pengikutnya. Imam besar mereka, kalau bahasa saya imam besar, maksudnya yang paling ramai diikut adalah Ustadz Firanda, ya. Itu yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi di dalam neraka. Naudzubillah. Sebenarnya tidak seperti itu pemikirannya. Zamannya Isa ke Nabi Muhammad itu namanya zaman apa? Fatrah. Zaman kekosongan. Ya, zaman kekosongan dalam arti kekosongan daripada kenabian. Ya. Ada kosongnya Nabi, sehingga jelas ayatnya saudara. Apa ayatnya saudara? Saya nggak hafal saudara. Yang ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya. Tapi kalau udah dimulai sama orang, ingat saya gitu. Cuman hafal duluan tuh nggak bisa gitu. Jadi kami itu nggak mengazab mereka sebelum katanya hatta, sehingga kami nab'atsa, mengutuskan rasul, seorang rasul. Baru setelah itu terutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ingin saya terangkan. Jangan Ustadz ini ngomong Wahabi, masih Wahabi di sana di belakang. Itu Ustaz. Sebutkan aja Ustadz di YouTube. Di YouTube tuh Jawas, Ustadz Jawas, Abdul Qadir Al Jawas itu, atau channelnya yang paling sering mungkin ibu-ibu sering kenal, Ar-Roja TV itu. Nah, itu seluk-beluk di situ semua. Ya. Kalau ditangkap saya ditangkap lah. Ya. Biasa dah. Biasa. Terus kalau di sini kita ada Ustadz Raihan, Abu Raihan itu. Ya. Ya, Farhan Abu Raihan itu. Yang ganteng-ganteng dikit itu, yang ada jenggot kayak saya juga. Ya. Jenggot boleh ada. Ya, sama. Ya, begitulah kira-kira ya. Nah, ini bukan kita tidak boleh berteman dengan mereka, tidak. Kami tidak ingin kita mendoktrin teman-teman itu untuk tidak mengikuti mereka, tidak. Cuman was-was saja loh. Apalagi fenomena hijrah. Ya, fenomena hijrah. Saya khawatir sekali sama teman-teman itu yang hijrah itu ya. Ya. Bagus hijrah, tapi jangan latah. Itu bahasa saya. Bagus hijrah, tapi janganlah latah. Semua diambil. Sehingga saya harus begini. Tiba-tiba pulang kampung pakai semua tertutup, itu haram, bid'ah, sesat, kafir. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini enggak boleh. Kita harus bijak dalam melihat sebuah kalimat orang, ya. Jangan sampai begitu juga dengan saya ketika saya ngomong ini, ya. Jangan diambil semua. Bijak. Ini biasa mahasiswa ini, ya. Biasa mahasiswa yang bisa seperti ini, ya. Jangan mengambil kesemuanya, tapi disaring, ya. Nah, boleh hijrah baik sekali. Hijrah, Nabi pernah hijrah, Umar pernah hijrah, ya. Sahabat-sahabat dulu pernah
hijrah. Kami pun pernah hijrah gitu. Kami pernah masa nakal. Nakal itu hijrah dari nakal gitu kan. Nakal dalam arti apa gitu kan. Pernah masa-masa yang memang kita itu perlu hal seperti itu. Lalu kita pengen sekali berbuat baik, pengen sekali bertobat kepada Allah. Ya, boleh nggak apa-apa, tapi janganlah latah. Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Sebelumnya saya minta maaf kepada Ustaz. Saya mengitukan saja, biar nanti ini ngomong Wahabi, di sana Wahabi apa ya? Jadi nggak nyambung gitu. Biar nyambung aja nih ceritanya nih. Nah, sekarang saya buka pertanyaan. Saya yang jadi moderator. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kita menyikapi hal-hal seperti itu? Itu terjadi loh di kampung kita, di tempat kita gitu. Baik. Ini nyebut sawang lagi ya. Nyebut sawang lagi ya. Saya dari Sawang, jadi jadi saya harus pembelaan dong ya. Harus pembelaan saya ini. Itu semuanya ada tuntunan, Kak. Ada tuntunan. Apakah boleh? Boleh. Yang pertama tadi yang dibilang, wahai si fulan, nanti akan datang kepadamu dua malaikat yang akan bertanya kepadamu. Ketika engkau didatangi, jangan engkau takut, jangan engkau resah, jangan engkau begini-begini, ya. Tenanglah dirimu, jawab dengan santai, karena engkau adalah orang Islam, engkau punya iman. Jawablah dengan keimananmu, kan gitu ya. Yang pertama ditanya, marabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Jangan takut, jawablah dengan tenang, Tuhanku adalah Allah. Itu namanya talqin. Asal kata bahasa Arabnya talaqqa ya, atau talaqi. Talaqi itu ibarat saya baca kitab kepada ustadz ini. Nah, itu dibolehkan di dalam hukum fikih. Terus yang kedua, apa namanya? Atur batu. Hitung batu itu kita menganggap bahwa hitungan batu itu akan sampai pahalanya kepada Allah, menjadi saksi. Bukan batunya yang menyampaikan pahalanya, tapi batunya yang menjadi saksi nanti di akhirat. Ya, bagaimana misalkan ditanya oleh Allah, wahai orang tuanya, apa yang engkau berikan kepada dia? Saya sudah memberikan, misalkan tadi seperti batu tadi. Batu ini yang akan menjawab nanti. Saya saya bersaksi bahwa si fulan ini telah didoakan oleh banyak kaum muslimin dan dia termasuk orang Islam. Misalkan seperti itu. Terus yang terakhir tadi fidyah saja. Fidyah mungkin dijawab sama Ustadz ini. Jadi kami persilahkan kepada Ustadz Zakwan untuk menjawab semuanya. Itu kan tambahan sedikit masalah apa namanya itu, talqin, ya kan? Itu memang ada dalam hadis. Itu saya baca di kitab Kasyfus Sudur, amma ushkila min ahkamil qubur. Itu beliau mengabarkan dari satu hadis, laqinu mautakum, talqinlah orang-orang yang mati di antara kalian. Coba pikir, orang sudah mati, siapa lagi kalau bukan orang di kuburan?
Itu dua ihtimal maknanya. Maknanya orang yang sedang sekarat ingin mati karena udah dekat mati dikatakan mauta, orang mati. Tapi ini maknanya lebih jelas kepada sudah mati, sudah wafat. Jadi talqin dalam kitab-kitab fikih itu dibolehkan. Diboleh. Masalah bayar apa? Fidyah. Ya. Bayar Ustaz. Hah? Jadi bukan bayar, disesuaikan dengan usia si mayat. Iya, memang gitu karena disesuaikan dengan usia. Karena dia berapa sholat yang ditinggalkan, jadi dihitung dengan usianya. Nah, jadi dalam masalah membayar fidyah karena telah meninggalkan sholat, itu kan terjadi khilaf ulama juga. Yang sebenarnya kan yang ada puasa kan, puasa bayar fidyah puasa kan, ada puasa, jadi dikiaskan. Jadi itu tidak ada keyakinan kita, oh nanti dia enak-enak meninggalkan sholat terus nanti dibayar. Gak ada keyakinan seperti itu. Orang meninggalkan sholat sekarang itu karena malas, pasti karena malas. Kamu mau sholat, nggak sholat kenapa? Pasti dia jawab, saya sebenarnya bukan nggak mau sholat, tapi karena malas. Pasti malas jawabannya. Tapi kalau agamanya dirongrong oleh akidah-akidah lo pasti marah dia. Kalau Wahabi buka pengajian itu yang sholat, yang nggak sholat datang juga. Nah, kalau ulama dicaci itu ada itu sebagian teman ini yang ceritakan orang-orang itu juga yang nggak yang bandel-bandel juga. Kami teman-teman sini ini main game judi online loh. Tapi kalau sudah ulama yang dicaci, oh itu kami tidak tawar menawar lagi. Kalau bisa kami ajar. Itu kalau Firanda kalau datang ini saya cingkraknya. Walaupun dia sikapnya yaitu tidak taat kepada Allah, tidak mau sholat. Orang tidak mau sholat sama seperti Samadiyah tadi. Orang Samadiyah mengirim pahala. Itu kan sudah disebutkan itu dalam kitab Matalibun Nuha fi ghayati, ada depan lanjutan Matalibun Nuha lah kitabnya. Jadi dalam kitab ini disebutkan itu Imam Ahmad beliau mengatakan amalan-amalan kita ini seperti baca Quran itu sampai dihadiahkan sampai kepada mayit, sampai kepada mayit, dan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Ansar, sudah menjadi berkumpul membaca Al-Quran. Nah, itu dalam kitab satu lagi deh. Kalau membaca berkumpul mengirim hadiah itu sudah terjadi di zaman Imam Ahmad. Kata beliau itu tidak diingkari. Jadi itu namanya ijma' sukuti. Jadi sudah diam para ulama, tidak melarang, tidak ada ulama yang membantah, itu berarti boleh dikerjakan. Karena dalam sholat jenazah kita apa yang kita baca? Doa. Jadi doa itu sampai kepada mayit. Cuma kan kalau kita berdoa, kalau bukan anaknya, kalau kita yang berdoa bukan anaknya yang berdoa untuk mayit, itu apa yang didoakan? Misalkan istighfar, ampunan sampai kepada mayit. Tapi kalau anaknya sendiri, pahala berdoa itu sendiri sampai juga kepada orang tuanya. Masalah hitung batu. Sebenarnya pada dasarnya mungkin ya menghitung apa yang dibaca. Karena kalau menghitung di zaman sahabat itu Sayyidina Abu Hurairah punya tasbih, bukan tasbih kayak kita, tapi batu kerikil. Beliau itu istighfar nggak salah sampai 12.000 kali dihitung dengan batu. Nanti kalau sudah sudah habis, nanti yang kumpulnya budaknya, pembantunya. Jadi dikumpul lagi zikir. Itu boleh, cuma sekarang ditambah talinya. Ada benangnya lagi. Jadi kalau di rumah-rumah itu untuk menghitung apa yang dibaca. Kemudian ditambah satu lagi nanti ditaruh di kuburan. Nanti jadi tasbihnya batu itu akan bermanfaat karena ada riwayat Nabi SAW melewati satu kuburan. Beliau mengatakan dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu karena bersuci tidak betul, kencing nggak beres, kencing supir truk, kencing toknya agak-agak. Jadi nggak jelas, kena kecipratan di kain di sarung, nggak dibawa sholat nggak sah. Kemudian satu lagi karena dia mengadu domba, suka memfitnah orang, jadi dibelahlah pelepah kurma, ditancapkan. Ini mudah-mudahan selama ini masih basah akan mendapatkan istighfar dari zikir-zikirnya kayu tersebut, sehingga bermanfaat kepada apalagi orang yang hidup. Kita baca Quran langsung di situ. Insya Allah seperti itu.
Karena tidak ada persoalan dari ulama kalau kita mengaji kitab fikih, maka kalau nggak mengaji kitab fikih, nggak ikut mazhab, menggali langsung dari Al-Quran dan hadis, pasti sesat. Karena pemahaman kita nggak cukup, alat kita nggak cukup. Punya berapa disiplin ilmu Ustaz untuk memahami Al-Quran dan hadis? Imam Nawawi yang begitu alim saja tidak buat mazhab baru. Beliau merujuk kepada Imam Syafi'i. Jadi makanya Imam Imam siapa namanya? Said Ramadan Al-Buti itu mengarang kitab Al-Madhabiyah. Jadi sangat bahaya kalau tidak ikut mazhab. Malah itu yang bid'ah nanti. Kenapa? Karena dianggap orang yang mengikuti mazhab itu tidak ikut Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita tidak ikut Al-Quran dan hadis? Ulama-ulama mustahid mutlak itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Cuma dijelaskan, dituangkan dalam bahasa beliau, tapi merujuknya kepada Al-Quran dan hadis. Karena tidak setiap orang itu mampu beristihad. Maka ada istilahnya mustahid mutlak, mustahid tarjih, sampai kepada kita muqallid, orang ikut-ikut saja, karena nggak sanggup. Insya Allah seperti itu. Ya. Gimana Kak? Sudah dapat ya? Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anak-anak kami sebagai warisatul anbiya yang kami sangat-sangat banggakan. Kami merupakan anggota dari Majelis Mahkamah Rasulullah. Barangkali jarang-jarang kami datang ya, Nanda sesekali ketika tidak ada kegiatan lain, insya Allah kami hadir. Ini ada anak kami Kepala Dinas Syariat Islam, Ustaz Indra Hidayat. Juga ingin saya sampaikan kepada para jamaah bahwa kita tentu saja melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan guru kita. Jadi Ananda berdua ini merupakan guru kita. Kita tidak tahu dan belum tahu cara salat, meskipun kita mendengar sabda Rasulullah yang mengatakan salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Lalu yang mengajarkan kita salat adalah guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Dan saya jelas memahami tentang itu bahwa guru-guru kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap apa yang diajarkan kepada kita. Ya, apa yang diajarkan kepada kita. Jadi oleh sebab itu ingin saya tambahkan sedikit daripada Ananda sebagai pemateri hari ini, bahwa ikut sebagaimana yang diajarkan guru kita. Karena mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh sebab itu, carilah guru yang benar. Ya, jangan pernah mencari guru yang salah. Karena bila dia salah mengajarkan kita, nanti kita ikut juga salah. Jadi oleh sebab itu, sebagaimana tadi yang dikatakan dengan paham Wahabi, Ananda berdua, seketika ada kegiatan di depan rumah saya yang menikahkan Firanda dengan ponaannya, betul yang Ananda katakan. Dari paham mereka itu, anteng saja dia mengatakan ibadah orang salah. Dia berpedoman kepada yang Ananda katakan tadi, bahwa kata Rasulullah, umatku akan terpecah menjadi sekian puluh golongan. Dan 72 golongan itu adalah salah. Yang satu itulah yang benar. Yang menurut Wahabi dia yang benar. Kan begitu? Ya. Lalu ketika itu tetangga saya yang ponaannya datang mengunjungi saya katakan, dia anteng menyalahkan kita. Ya, ringan sekali mulutnya bahwasa ibadah kakak itu salah katanya. Saya katakan, belum seberapa ilmu kamu, ya anak-anak bunda yang bunda cintai. Jangan kita pernah menyalahkan ibadah orang kalau ilmunya belum kita punya semuanya, seperti pemateri.
Ya, jadi dia katakan kepada saya, kakak, ibadah kakak salah, katanya. Terus saya ultimatum dia, saya tekankan kepada dia, Dek, saya katakan, kalau menurut saya ilmu kamu belum seberapa. Yang saya minta kepada kamu, jangan pernah kamu menyalahkan ibadah orang lain. Sebagaimana yang saya katakan tadi, saya melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan guru saya. Itu. Karena mereka itu akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah terhadap apa yang sudah diajarkan kepada kita. Saya punya guru bernama Ahmad Ibrahim. Saya katakan, ya Ananda Indra Hidayat, Ustadz Ahmad Ibrahim itulah guru saya. Kemudian Ustadz Nasir Kadir itu adalah guru saya. Saya tahu bagaimana ruku yang sempurna, saya tahu bagaimana sujud yang sempurna dari guru saya katakan. Jadi oleh sebab itu jangan kamu salahkan ibadah orang, ya kamu nikmati saja. Kamu nikmati saja sesuai dengan apa yang diajarkan guru kamu. Saya katakan begitu. Yang menjadi masalahnya, benar apa yang dikatakan pemateri, bahwa mereka itu semua bid'ah. Semua bid'ah. Yang tidak dikatakan oleh Rasul, katanya yang tidak dikerjakan oleh Rasul itu bid'ah. Dia tidak tahu bahwa ada di samping Al-Quran, hadis, ada ijtihad para ulama. Begitu ya. Nah, sehingga sering kita mendengar bahwa contohnya saja kalau ganja itu tidak ada di masa Rasulullah, tetapi ganja itu disamakan dengan khamar. Ya, Ananda kan? Nah, kan? Jadi begitu maksudnya. Jadi sehingga saya katakan kepada adinda saya tadi bahwa ibadah kamu yang kamu lakukan merujuk kepada siapa guru kamu yang bisa kamu pertanggungjawabkan kelak di yaumul mahsyar. Jadi oleh sebab itu anak-anak saya harus perkuat keimanan kita masing-masing. Jangan sampai goyah. Saya tambahkan sedikit bahwa tadi dikatakan oleh Ustadz Safwan, Allah itu tidak boleh sama dan disamakan dengan manusia. Saya tambahkan sedikit contoh, Ananda, bahwa kalau air aqua ini diciptakan oleh manusia, samakah air aqua dengan manusia? Sama. Tentu saja begitu dengan Allah sebagai pencipta kita. Allah yang menciptakan kita, tentu saja Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi sebagaimana dikatakan pemateri itu, jangan dibayang-bayangi Allah itu bagaimana. Ya, yang jelas Allah itu berada dimanapun kita berada. Yang jelas Allah itu bisa melihat, bukan yang zahir saja, malah yang batin. Ini terus terang Ustaz ya, jadi anak-anak saya yang tingkat kuliah ini gampang sekali dipengaruhi. Gampang sekali dipengaruhi. Sehingga nanti kalian akan terpanggil dalam rangka mereka beribadah Wahabi tadi sembunyi-sembunyi. Jangan, kita jelas-jelas saja ya, sama terang-terang aja kita beribadah. Kalau memang orang mengkomplain kita, ya kita terima. Barangkali masukan daripada guru kita yang lebih banyak ilmunya, yang lebih hafal Al-Quran, katakanlah seperti Hadi Hidayat, katakan, itu kita luar biasa. Luar biasa, salut kepada beliau. Jadi oleh sebab itu anak-anak saya tambahkan bahwa jangan terlalu jauh kita menanyakan bagaimana wajah wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah itu ada. Kita sebagai ciptaannya, tentu saja Allah itu tidak serupa dengan kita karena kita merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya khawatir sekali Ustaz, karena paham Wahabi ini betul-betul udah marak. Jadi saya berharap kepada anak-anak saya, mari kita perang mereka. Ya, langkah-langkah itu terus kita lakukan. Terus kita lakukan, jangan sampai dia menyebar